Halo teman-teman, kembali dalam podcast Merubah Nasib. Nah, sekarang gue udah punya buku lama yang pernah gue baca gitu. Terus judulnya Millionaire Mind. Nah, hari ini gue udah bareng sama si Bang Ferry. Bang Ferry adalah salah satu pengusaha Indonesia yang ada di Belanda gitu, Amsterdam. Jadi, Bang, hari ini gue mau ngebahas sama lu nih, kan lu udah lama nih di negeri orang gitu kan. Mhm. Nah, di sini di buku ini tuh tertulis nih, apa kesamaan dari kebanyakan orang yang menjadi miliarder berkat usaha sendiri ya, gitu. Oke. Mereka memiliki Miliarder nih ya. Patokannya miliarder gitu, miliarder ya. Oke, ya siap. miliarder ya kan. Tapi kan ya semua ya bonus lah. Lu mungkin Oke. jadi akan miliarder kan, gitu. Gue Ya mungkin juga miliardernya bisa gitu kan. currency apa dulu gitu ya. Karena siapa dulu gitu kan. Pertanyaan seperti ini kan cuman yang pengen gue bahas ini ya, kita nggak ngomongin usaha juga ya, tapi maksud gue mau jadi profesional juga. Di sini tertulis bahwa mereka memiliki keberanian gitu. Jadi jika kita memiliki, benar nggak sih dengan memiliki keberanian itu kita bisa merubah nasib? Itu tuh yang mau kita bahas hari ini gitu. Ada nggak lu cerita-cerita yang lu tuh apa namanya, confident lah ya gitu, yang itu tuh menjadi kayaknya, misalnya contohnya ya, gue lakukan ya. Yang gue lakukan misalnya, gue coba untuk berkenalan langsung dengan salah satu CEO perusahaan yang Oke. hari ini puji Tuhan itu menjadi salah satu mentor bisnis gue. Bayangkan kalau gue itu nggak pernah berani reach out dia, menghubungin dia, ya kan? Mungkin hari ini gue nggak akan pernah dapat advice yang ya dari pengalaman dia 31 tahun sebagai pengusaha kan, di Singapura Hmm. lagi gitu. Ya gitu. Nah itu sih, itu yang mau gue bahas hari ini dengan lu sebagai orang yang udah lama tinggal di luar negeri. Oke, tapi mungkin kita bisa mulai dulu dengan ada perbedaan tipis antara berani dan nekat. Kita Oh fokusnya di oke. berani ya Berani sekarang. dong, berani dong. Atau bahkan mungkin kita ngerucutinnya lebih ke arah confident kali ya. Karena berani itu juga sebenarnya dengan misalnya kayak lu kan, eee akhirnya memutuskan bikin usaha, atau gue yang dari pegawai santai gitu, udah punya posisi, udah punya tim, Pegawai akhirnya santai. memberanikan diri untuk, usaha. Itu juga berani sebenarnya ya. Iya 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 iya, Tetapi, agree agree. bahwa bahwa lu menapaki jalan ini dengan confident, nah itu menurut gua yang harusnya jadi fokusnya. Yang Oke, jadi jelas kita confident ya, confident. Confidence itu berarti percaya diri kan? percaya diri, tapi dengan percaya diri itu biasanya kita tuh lebih berani, baik itu untuk mengambil keputusan, mengambil langkah karena kita percaya diri. Kita percaya apa yang kita punya, kita percaya dengan apa yang mau kita lakukan, jadinya kita I terkesannya berani, see. tetapi sebenarnya berani itu muncul dari kita tuh, percaya diri dulu apa enggak gitu. Oke oke. Jadi kita mempercayai diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita berani. Jadi berani Betul itu adalah dampak dari keyakinan kita bahwa kita memiliki kapasitas atau memiliki knowledge untuk mengerjakan ini. betul. Contoh yang paling Oke gampang, oke. misalnya, teman-teman lagi mencari pekerjaan, kemudian melihat lowongan Ya pekerjaan dengan 10 requirement. Kita cuma memenuhi 5. ya. Apakah apply atau tidak? Enggak, gue yakin enggak. Gue Itu dia. gue pernah waktu gue dulu awal-awal kayak gila nih, gue bilang nih, ini gue kagak bisa, ini nggak bisa gitu. Jangankan gue ngeklik apply gitu, Nah itu langsung dia gue gitu, nah itu nggak dia. langsung gue skip. Gue udah Itu pasti, gue perbedaannya. ngerasa udah pasti gagal kan. Ngapain Tapi gue itu bilang gue. perbedaannya, Bos. Itu perbedaannya. Kalau gue melihat teman-teman dari India, dari Turki, dari Eropa Timur, enggak, yang mereka lakukan adalah apply dulu, Hajar dulu ya. hajar dulu, karena mereka tahu dan mereka sudah ditanamkan dari awal bahwa segala sesuatu itu bisa berubah ketika lu diajak untuk interview. Oh, Loh, kalau cuma masukin aplikasi mah masukin aja. Ini bukan asal ya, bukan dalam artian lu jurusannya A terus tiba-tiba melamar pekerjaan untuk jurusan B, bukan. Lu jurusannya A,
lu punya kapasitas A, pekerjaannya meminta 10 item, lu cuma bisa 5. Kalau mereka, yang mereka lakukan pertama, mereka apply dulu. Ketika interview, ketika ada tes gitu ya, mereka baru menunjukkan bahwa saya bisa. Memang nggak akan sempurna dari 10 itu. Tetapi kalau saya bisa meyakinkan hiring manager bahwa dengan 5 ini dan motivasi saya untuk belajar lebih lanjut, maka 10 ini akan bisa saya handle in the next 6 months, why not? Iya. Tapi dia percaya gitu loh dengan dirinya bahwa, hey, Gue bisa ngejar gua nih ini gitu kan. bisa ngejar gitu. Gua nggak tahu yang 5 ini karena memang gua nggak pernah punya pengalamannya. Maksudnya tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempelajari itu sehingga gua bisa punya pengalaman yang 5 ini. Iya. Gitu. Nah, itu perbedaannya. Itu gua alamin banget. Dulu juga sama gua. Begitu ngeliat, aduh, mundur dulu teratur gitu. Iya. Kemudian gua inget banget. Jadi selama gua muter-muter gitu ya di berbagai pekerjaan itu, gua baru apa ya istilahnya tertampar dengan baik gitu. Ketika gua pindah ke Heineken. Heineken bir. Bir. Tapi Asik. nggak hanya bir. Panjang lah Oh, ceritanya. jadi tiap hari Pokoknya lu ngebir di situ dulu. tiap hari Jumat. Nggak juga, karena gue gak minum alkohol. Gue Gue adalah pikir pegawai. lu free flow gitu kan, dispenser lu isinya Gak. Heineken gitu. Ya, Nggak ya? dikasih sih gratis, tapi gue kasih lagi ke orang lain. Jadi gue adalah pegawai Heineken waktu itu yang tidak minum birnya, aneh memang. Tapi waktu itu gue inget banget, dibilangnya begini, Ferry, ini kamu yang ngerjain kan? Iya. Lah, kenapa di meeting kamu tidak bilang kamu yang ngerjain? Gue dengan polosnya bilang, ya buat apa? Yang penting kan kerjaan kelar bukan? No. That's a big mistake, Ferry. Oh, okay. You should tell people that you are the one who do this. You should take the credit. Aduh, tapi gimana ya? Saya kalau ngomong ini gimana? Loh, saya bentar. Ini kamu yang ngerjain bukan? Iya, saya yang ngerjain. Ya, percaya aja dengan apa yang kamu lakukan. Masalah kamu menyampaikannya AE atau hanya satu kalimat, ya nggak apa-apa. Tapi semua orang di dalam ruangan itu sudah tahu bahwa ini yang mengerjakan kamu, bukan orang lain. Dari situ, berubah. Bukan dalam arti kita menjadi orang yang selalu, apa ya, kalau bahasa Indonesianya, sesumbar gitu kemana-mana. Weh, ini loh ya. gue yang ngerjain. Oh, ini loh. Enggak. Tetapi bahwa lu tuh memang diharapkan menjual diri, dalam tanda petik, lu tuh memang diharapkan menjual diri lu membuktikan bahwa lu memang yang menghasilkan ini, dan lu harus menyampaikan bahwa lu bisa menyampaikan ini, bisa membuat ini, sehingga ada sehingganya, sehingga pihak yang mendengarkan lu bilang bahwa ini gue yang mengerjakan, dia melihatnya, oh ternyata Ferry up to a challenge ya. Dia meskipun bukan bidangnya, dia ambil kerjaan ini dan dia membuktikan dia bisa. Oh kalau gitu gue bisa promosikan Ferry, atau gue bisa cobalah kasih Ferry yang lebih lagi, dan kalau dia bisa handle ini, maka dia siap nih untuk posisi berikutnya dan sebagainya. Kadang-kadang keberanian kita itu memang terlebih dahulu harus dimulai dengan kepercayaan diri kita. Kepercayaan bahwa yes, this is me, I'm able to do it, I can learn if I cannot. Baru yang namanya keberanian itu biasanya muncul. Makanya gue bilang, kayaknya mulai dulu dari percaya diri deh, baru habis itu kita berani gitu. Oke, nah balik ke percaya diri nih, berarti kan ada habit dong yang harus kita bangun gitu kan. Gue sendiri ya lah, gue sendiri kayak pertama kali gue pindah ke Jawa itu kan gue dari Sumatera lah gitu kan. Pas gue ngelanjutin kuliah itu kan gue jujur, jangan kan berani, percaya diri aja kagak gitu. Jangan kan ngomong bahasa Inggris gitu, bahasa Indonesia aja. Gue baru ngomong bahasa Indonesia itu tiap hari setelah pindah ke Bandung gitu. Kalau itu juga pakai bahasa daerah terus kan gitu. Jadi, nah
apa nih habit yang harus kita bangun supaya lebih percaya diri? Kan gitu dong pertanyaannya dong. Iya, tapi kalau ini gue akan mulai dengan sesuatu yang biasanya teman-teman yang mendengarkan podcast ini nggak akan suka. Apa tuh? Stop scrolling social media. Stop scrolling sosial media. Oke, jawabannya asik nih, Kak. Jadi supaya nggak ngeliatin orang dong, supaya kita nggak feeling small gitu atau gimana maksudnya? Sebenarnya gini loh, bukan berarti dalam artian kita tidak boleh Up to date. bertanya ke orang lain atau up to date, bukan. Tetapi ketika kita melihat orang lain, itu kecenderungannya kan cuman opsinya ada 2 atau 3 lah maksimum. Yang pertama, memang kita mau belajar Oke. Atau dan kita kepo. mendapat pelajaran itu, atau yang kedua memang kita kepo gitu kan. Tapi coba deh lu refleksikan dengan diri lu sendiri. Kan gua lihat lu sering posting di LinkedIn gitu. Ada nggak momen-momen tertentu gitu ya, ketika lu scrolling ya, oh ternyata si ini udah bisa gini ya, kok gue belum bisa seperti itu ya. Terus kemudian orang lain posting tentang sesuatu yang mungkin dia yang nulis AI gitu. Dia bener banget ya, dia cerdas banget ya. Kayaknya gue nggak ada apa-apanya deh. Oh, kalau di Akhirnya LinkedIn lama-lama nggak? lu jadi minder sendiri. Kalau di LinkedIn nggak, Oh, kalau karena ini itu enggak udah ya. tahap gue udah lebih Oh, oke. mature. Tapi kalau dulu, waktu gue di Ah, Facebook, waktu gue di ah, Instagram, wah itu hmm, gue tuh beneran kayak gila. Gue bilang nih hidup gue nih gini-gini doang nih gitu kan. Orang udah jadi kerja di perusahaan apa? Kayak ya Sinarmas lah, Ciputra lah, gila. Gue bilang nih gue ngapain? Gue di penjara nih, gue bilang gitu kan. Ya kan, jadi kayak kemana mau dibawa kemana nih hidup gue nih gitu kan, kayak kayak nggak jelas nih gitu kan, gitu. Ya ya bener bener, jadi gue itu pernah. satu hal yang harus Dan hati-hati bener, dengan gue scroll. ngelakuin loh. Gue Ya, hampir 2 tahun, gue uninstall uninstall Instagram gue, mhm, terus Facebook gue juga nggak ada lagi gitu waktu mhm. itu. Terus iya, pokoknya gue beneran bahkan sampai hari ini gara-gara habit itu gue nggak pernah lagi ngupdate yang namanya Facebook dan Instagram. Hmm, Kecuali kalau istri gue nge-tag apa yang jadi apa tuh? apa tuh? Co-update ada, gue baru Oh, tahu oke, juga oke. fitur itu ada. Gue nggak punya akun Instagram Oh jadi gue nggak nggak punya tahu. ini. Jadi gue baru dia nggak nge-tag gue Hmm. Instagram juga gue update. Instagram gue Oh, juga oke, ikutan update gitu. Itu doang oke, gitu. oke. Fair Gitu. enough, fair Tapi enough. kalau kayak yang gue dulu kan gue cukup aktif lah ya. Gue lagi di kota ini gitu. Gue lagi ke ini. Gue sering kayak gitu pengen nunjukin Hmm, diri gitu. Dan akhirnya oke. ketika ada orang yang update lebih hebat dibanding gue langsung gue banting. Hmm. Padahal mungkin dia nggak juga ada rencana untuk nyaingin gue kan. Tapi karena Iya. jiwa gue kompetitif sekali waktu itu gitu. Ya kan. Ya, jadi itu Tapi yang bener. pertama. Stop scrolling di sosial media. Stop scrolling di sosial media gitu kan. Tapi sebenarnya kalau di luar itu yang kedua yang mungkin yang paling penting adalah gini. Ah, kalau teman-teman merasa wah saya harus banyak belajar, bagus. Tapi jangan kebanyakan Nah, belajarnya. nggak yakin gue. Gue Itu biasanya enggak distraksinya lebih tinggi. iya, itu dia. Itu yang paling penting. Distraction selectionnya itu yang paling tinggi. Betul kita perlu belajar, betul kita perlu belajar dari orang lain, betul kita perlu belajar dari buku. Tapi terkadang kalau kita udah dapat jawabannya satu atau dua, udah stop di situ. Karena jawaban ketiga, jawaban keempat, jawaban kelima, jawaban keenam, Ya. either mendukung jawaban pertama dan kedua, atau completely beda, yang akhirnya kita ke distract, akhirnya kita nggak jalan-jalan. Ya, ya. Kan definisi berani itu kan adalah mengambil langkah kan. Mau itu mengambil Ya ada langkah action, ada eh, action. apply pekerjaan yang tadi atau kayak kita mengambil langkah yaudah yuk kita mulai bisnis gitu dan teman-teman tapi mengambil langkah itu kan ketika kita merasa kita perlu belajar sebelum mengambil langkah semakin banyak kita belajar kecenderungannya biasanya langkahnya nggak maju-maju karena kita merasa aduh gue belum siap ya ternyata aduh gue belum siap ya ternyata Iya, aduh gue iya. belum siap ya ternyata padahal Sebenarnya ternyata di hidup ini 10% tahu itu cukup untuk maju nggak perlu ya, 100% tahu gitu. ngomong-ngomong berani kayaknya podcast kita ini adalah salah satu
Eh, aplikasi dari percaya diri dan berani itulah ya, gitu, ya tanpa agak ada sedikit nekat juga sih. dan sedikit nekat juga gitu, yang penting mulai dulu gitu kan. Ya mulai mulai aja dulu Mulai gitu. aja Apa dulu. apa yang terjadi ke depan kita nggak pernah tahu kan. Tetapi kita mulai dulu. At least yang kita pelajari adalah seperti ini kan. Software apa yang mau kita pakai? Kenapa Iya, software ini? iya. Udah, habis itu ya udah jalan-jalan aja. Iya, 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 iya. Ya, jadi percaya diri, tapi tetap sih gue ngomong-ngomong dari podcast ini ketika kita udah ngomong nih ya, gue juga sendiri udah cukup sering ngeliatin bagaimana production podcast, tapi akhirnya gara-gara gue kebanyakan belajar, nggak ada temen nih yang Mhm. nge-trigger gue. Kalau bukan lu ngajakin kayak gini juga nggak akan mulai-mulai tuh, gitu kan. Gue udah beli headset lah, beli ini apa nih, eh mikrofon lah, lah, gitu kan. Nyatanya nggak mulai-mulai gitu. Tapi menurut gue sih kalau dari pengalaman sudut pandang gue sendiri memang harus ada someone sih. Kalau kalau gue ya, partner yang kadang tuh harus kayak ngedorong gitu. Gimana menurut lo? Lu? Ya, itu benar banget. Tapi juga kadang-kadang definisi gue bukan partner yang mendorong juga, tapi lebih ke arah partner yang melengkapi. Makanya pernah dengar nggak, Ah, baik itu di podcast ataupun di buku, ketika mereka mengajarkan bagaimana mencari co-founder, hmm, ya carilah co-founder yang melengkapi yang kamu tidak melengkapi. bisa, bukan yang sama sepertimu. Dan itu pun sama ketika kita berkarya. Ketika misalnya gue waktu itu harus meng-hire tim dari nol, ya gue mencari orang yang memang bisa melengkapi gue. Kayak misalnya gue sangat buruk dalam hal matematik. Tapi gue tahu nih pada waktu itu, dan terbukti sekarang kan, pada waktu itu sudah ada harus movement bahwa as an internal audit tuh nggak cuma ngecek dokumen, tapi kita juga harus benar-benar mainin angka. Jadi pada waktu itu gue udah kepikiran bahwa gue harus punya tim yang memang jago data analytics. Oh, oke. Dan gue dengan berani bilang ke pimpinan waktu itu adalah, gue mau bikin tim ini, salah satunya adalah harus ada satu orang yang memang backgroundnya bukan audit, tapi dia jago data analytics. Kan gue dianggap gila ya sama orang-orang pada waktu itu. Lah ngapain? Kita kan mau bikin IT audit team. Namanya juga IT audit team. Kenapa tiba-tiba ada data analytics? Ya gue jelaskan lah bahwa ke depan dengan jumlah data yang seperti ini semakin kompleks dan teman-temannya, kemampuan yang lain itu harus melengkapi belalah gitu lah, panjang lah gitu definisinya. Terus dia dengan yang oke lah kita coba gitu 1 tahun pertama gitu. Tapi akhirnya dia tuh melengkapi ceritanya si audit team waktu itu gitu loh. Bahkan jadi melebihi ekspektasi orang-orang loh. Ternyata dengan data analytics itu kita bisa tahu data-data mana yang sebelumnya nggak pernah tahu. Jadi ketika kita Iya, iya, iya. membuat audit finding waktu itu, istilahnya audit findingnya menjadi tidak terbantahkan. Mau ngomong apa datanya jelas kok Hmm, di depan muka. oke, Kalau oke. kalau hanya sekedar dokumen kan, ah kamu tahu apa? Kamu kan hanya auditor, kamu tidak pernah menjalankan bisnis ini dengan bla 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 bla. Itu kan biasanya kalau udah VP yang udah senior gitu kan didatengin audit terus terlihat tampang-tampang masih muda kan, itu jawaban standarnya. Ya, benar, benar, Aduh, benar, kamu benar. tahu apa sih? Kamu nggak pernah menjalankan bisnis bla bla bla. Ya, itu semua bisa lah, kita bisa dapat keuntungan sekian 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 meskipun begini. Enggak Pak, angkanya enggak begitu. Mau ngomong apa deh? Oh, oke. Jadi ada angka di situ. Jadi kalau kita ngomongin balik ke cerita berani itu, ada measurement yang jelas kenapa kita percaya diri gitu. Misalnya, oh oke, gue bisa berani untuk melamar ini karena dari 10 gue punya 8 atau 5 tadi kan requirement gitu Betul. kan. Oke, gue punya sertifikat 5 yang diakui oleh apa namanya, profesional, sebagai profesional gitu kan, certified profesional gitu kan. Jadi kan Mhm. ada number di situ dong untuk Betul. Jadi mendukung itu. kadang-kadang ya meskipun ini nggak benar-benar terbukti banget secara ilmiah ya. Gue bukan expertnya, kita nanti tanya lah expertnya. Kadang-kadang gue mendefinisikan berani itu adalah dengan logika. Kalau kita kadang-kadang melihat orang berani karena naluri, itu kadang-kadang gue, ini orang nekat. Oh, sih, ada kecenderungan ke situ ya? Karena dia tidak punya kalkulasi sebelumnya. Hmm.
kalau di bahasa keren kan ada calculated risk gitu ya. Iya, calculated Ketika risk ya. orang yang melakukan sesuatu berdasarkan calculated risk, menurut gua itu berani. Karena dia sudah hitung dulu sebelumnya, dia sudah mikir dulu. Kalau begini gua akan ambil ini, kalau begini hasil. Jadi bukan cuma ya udah hajar aja dulu. Hajar. Gimana nanti? Oke. Gitu. Itu nekat. Iya. Berarti kita masih tahap berani lah kita berdua ini kan masuk ke dunia podcast ini masih tahap berani kan? Berani lah. Kita Berani. nggak nekat-nekat amat lah. At least gua minimal tidak minimal nekat-nekat minimal amat. mic lu udah sure. Apa? Nggak, karena yang jelas dari dulu memang gue itu sudah banyak yang bilang, lu harus bikin podcast nih, lu harus bikin podcast. Kan gue pernah juga jadi apa namanya ya kayak radio announcer gitu. Tapi gue sudah sampai tahap bahwa gue nggak bisa kalau sendiri. Gue akan menjadi Oh. very yang kaku, very yang fake. Iya. I need Benar. someone else. Gitu. Nah, sampai gue tidak menemukan someone else itu, ya gue nggak jalan-jalan karena gue tidak mau nekat. Tapi begitu gue menemukan misalnya lu gitu yang memang mau masuk ke sini, gue jadi percaya diri nih, gue bisa menjadi gue yang sebenarnya tidak menjadi orang yang fake hanya di depan kamera, karena kan gue seolah-olah gue ngobrol sama lu dan itu gue Iya. lebih nyaman seperti itu ya. Jadi buat gue Ya. ini berani karena gue tahu gue bisa kalau seperti ini. Gitu. Jadi balik lagi berani itu kayak kita melihat dulu diri kita tadi, percaya diri tadi kan. Percaya diri itu kan berarti ngelihat gue mempercayai diri gue ini akan menjadi lebih natural gitu kan. Ketika gue memiliki sebuah ada sebuah faktor yang melengkapi gitu kan. Betul. Oke. Asik nih. Bang, ngomongin balik lagi nih ke ada nggak sebuah momen yang lu melewati batas naik ke level nekat tadi? Oke, secara logik nih kayaknya enggak deh nih gitu. Tapi kayaknya ya gue tetap harus nge-push nih gitu. Dan akhirnya ya di luar ekspektasi lalu beneran nyampe di level itu. Ya kalau itu sih ya dengan bisnis inilah, nggak jauh-jauh. Tapi belum nekat banget. Jadi gini ya, gue hampir nyampe di level nekat itu, tapi ya tinggal tipis gitu. Tapi belum melewati nekat itu. Kenapa? Belum. Pada akhirnya balik lagi kan, kalau orang tahu cerita gue memulai bisnis ini kan, gue memutuskan untuk terjun itu bulan Mei 2020, which is 2 bulan setelah kita mulai pandemi COVID-19 seluruh dunia. Orang gila kan? 2020. Ya. 2020 tahun 2020. Mei. Iya, jadi Mei 2020. Dulu ya, kalian dulu ya. Indonesia kan agak mulai 2000 bener, Deng. Iya, 2020. Cuman kalian di bulan agak kan secara resmi globally itu kan masuk adalah Maret 2020. Iya. Jadi kita lagi lockdown. Di Belanda ini lagi lockdown. Kita lagi work from home. Kita lagi berlindung dari yang namanya virus. Terus saya memutuskan, kayaknya saya berhenti aja dulu di pekerjaannya. Kita mencoba berbisnis. Nah, itu udah di situ. Sebenarnya itu udah hampir tahap ya, jadi kalau mendekati garis nekat. Karena kalau dipikir-pikir, sebenarnya setiap jalan yang gue ambil itu hampir nyaris terlalu berani untuk at least ukuran orang tua gue. Contoh, waktu gue pindah dari Singapura ke Belanda, itu istri lagi hamil besar. Oke. Was-was dong semua orang. Ini orang mau punya anak tapi tiba-tiba nerima pekerjaan yang jauh di sana gitu. Iya. Satu. Kejadian lagi yang kedua, gue pindah pekerjaan dari pekerjaan satu ke pekerjaan kedua itu ketika anak kedua gue baru lahir seminggu. Luar biasa. Semua orang bilang, hah? Kamu melakukannya lagi? Ya, saya melakukannya lagi. Nah, barulah yang ini nih, yang pamungkasnya yang ini. Lagi pandemi, semua orang lagi berlindung demi keselamatan hidup masing-masing dan keluarga. Memutuskan untuk kayaknya saya buka usaha aja.
Itu jangan-jangan lu waktu itu udah kena virus lagi? Waktu Nggak, itu? belum. Gua justru Enggak. baru kena virus itu ketika jalan-jalan ada conference udah dibuka 2022. Oh, udah di situ. Enggak, gue pikir lu berani gara-gara lu kena virus gitu. Jadi lu Oh tiba-tiba enggak, langsung. oh enggak, enggak. Malah justru gue sangat-sangat menjaga diri. Literally gue itu baru kena itu setelah gue sudah suntik vaksin 4 kali. Oh, kalian 4 kali ya? Gue baru 3. Jadi habis yang keempat, baru seminggu setelah yang keempat gue harus terbang ke Lisbon untuk Web Summit tahun lalu 2022. Pulang dari sana kan harus terbang ke Indonesia. Iya. Positif. Kok batuk-batuk enak ya? Oh, kena gue. Ya, Isolasi ya. oke, puji Tuhannya adalah pastinya tidak berat karena sudah 4 kali vaksin kan. Oh iya, Tapi 4 kali ya. istilahnya, waduh, gue sudah menjaga diri sampai sekian, akhirnya jebol juga. Tapi ya balik lagi, posisi yang nyaris nekat gitu tanpa ada inti ya untuk memulai usaha ini. Tapi balik lagi, kenapa gue mendefinisikan itu berani? Karena gue tahu gue punya saving yang cukup untuk biaya keluarga 9 bulan ke depan. Oh. Yang kedua, iya, gue iya. tahu bahwa bidang gue ini demand-nya masih sangat tinggi sementara supply-nya masih sangat rendah. Kemudian yang ketiga, instead of gue melakukan A, B, C, D sampai Z, gue fokus di satu bidang yang gue tahu orang-orang sini nggak mau melakukannya gitu. Jadi ada kan calculated risk-nya tuh ada. Iya. Jadi kalau orang lain melihat dari luar, lu gila apa? Lagi pandemi Tetap. gini, ini iya tapi ada hitung-hitungannya di belakangnya yang nggak banyak orang tahu gitu. Oh iya, oke. Ya kalau gue mungkin lebih agak beruntung ya, karena ada someone yang menjadi partner gue gitu, untuk melengkapi sehingga gue lebih berani gitu kan. Tapi apapun itu sebenarnya, ya bener sih, gue pun juga calculated kan. Gue udah setelah berkeluarga gitu kan, apa namanya, bener nggak nih gitu. Tetap aja gue juga menghitung sih gitu. Jika Ya tapi ini lucunya atau hati-hatinya jangan sampai nanti teman-teman kita yang masih single gitu ya, oh kalau gitu kita yang masih single nggak perlu kalkulatif. Oh nggak juga bos, oh enggak ya nggak juga enggak bos. sih. Enggak. Gue kalau tetap sih semuanya ada ya. Ada Bahkan kalkulasinya. di umur juga kalau gue pernah baca di Jack Ma bilang sebelum 35 kalaupun mau nyobain segala sesuatu cobain aja gitu. Ya kan itu kan juga calculated risk kan. It mean kan ketika dia sebelum umur 30 ataupun dia gagal dia minimal masih tetap bisa jadi employee lagi gitu. Betul, Itu ya kan sama aja salah kayak satu gue. dari calculated kan. Sama aja kayak gue. At least kalau kayak di sini kan usia pensiun itu kan saat ini 67. Kalau di zaman gue berdasarkan tahun kelahiran gue itu udah 70. Ya, kalau usia belum 40 mah ya masih santai dong. Usia umur 70 kerjanya. Iya. Jadi masih ada hal-hal seperti itu ada gitu. Cuman juga jangan sampai ketika mendengar seperti ini ya tadi gue bilang teman-teman kita yang masih single, oh yaudahlah mumpung gue masih 20-an, maka gue bisa istilahnya tabrak sini tabrak sana. Bukan itu. Inti dari para Iya. motivator ini, para founder-founder hebat ini tuh bukan itu. Bukan tabrak kiri kanan. Kamu punya kesempatan untuk gagal, untuk belajar lebih banyak. Ya, agree. Tetapi ketika kamu menjalaninya juga jangan asal ya udah gue tabrakin aja ini mobil gitu. Tetap melakukannya dengan baik, ketabrak ya sudah gitu. At least bencotnya nggak dalam-dalam banget gitu. Ya pindah ke tempat lain gitu. Jadi kasarnya kalau mungkin lu ketika 20, lu masih boleh nabrak mobilnya 10 kali. Ketika lu udah di atas 30 udah berkeluarga, ya boleh nabrak tapi ya 3 kali lah gitu. Itu aja sebenarnya. Bukan dalam artian udah hajar gua nggak peduli karena gua masih single, bukan. Karena kalau kayak gitu, ya you will burn everything. Lu akan Iya. burn hubungan lu dengan kolega lu akan burn ketika lu berbisnis, lu akan burn reputasi lo kan, dan itu paling parah kan ketika lu dikasih duit misalnya dikasih pinjam lu buang dengan tanpa calculated, itu kan reputasi lu tuh akan hancur gitu loh. Ya, bener. Kemarin gue
Ya karena gue tinggal di apa nih, Tanah Sunda kan, dari sejak kuliah bukan sampai setelah gue menikah gitu. Ada namanya apa, kumaha engke, engke kumaha gitu. Ah, Iya kan, favorit gua kalau tuh. eh, kalau kumaha engke kan gimana nanti ya terserah lah gitu kan gitu. Tapi engke kumaha yang bener tuh engke kumaha gitu kan. Betul. Nantinya gimana, kita harus calculate dulu atau kita harus hitung-hitungan dulu nanti gimana nih kalau enggak, kalau fail gimana gitu kan. Tetap kan gitu. Ada preparation gitu. Ini kalau gue boleh mengutip isi Alkitab, ini mohon maaf ya, ini saya Ya, bukan bermaksud sok-sok agamais gitu, tapi ya. karena gue teringat ini karena dulu pernah ada yang bilang kayak gini sama Hmm, gue, Ferry, ini baca nih ayat ini di Alkitab dan hmm, lu harus melakukannya, fokuslah kan di sini dibilang, hmm, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada lu. hmm, Maka ketika lu berdoa semua akan ditambahkan kepada lu. Terus jawaban gue apa? hmm. Hey, Tuhan juga nggak bego-bego amat. Dia nggak akan ngasih gue sesuatu yang baik kalau gue nggak usaha. Ya, ya, ya. Agree. Ya sama aja kayak tadi kan yang yang apa di ayat Alkitab, tertulis kan ketoklah dulu, ketok maka pintu akan dibukakan gitu kan. Ya kalau lu Jadi nggak ketok, ya, ya nggak dibuka. ya nggak dibuka gitu, itu doang gitu, ya kan. Berarti kan tetap harus ada usaha kita gitu kan. Memang, memang makanya, makanya segala sesuatu itu harus ada usahanya dan Ya, kita itu hidup bisa sampai sekarang, bisa melakukan apa yang lu lakukan sekarang, Anthony, gue lakukan sekarang itu sebenarnya tidak jauh dari pengalaman dan nama baik. Ketika nama ya, baik itu rusak, mau ngapain juga nggak bisa. benar, 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 Itu aja. benar. Ya, nama baik lebih berharga dibanding emas dan perak sih. Gue bisa dapetin emas yang lain ketika gue kehilangan emas gitu kan. Tapi kalau gue Mhm. udah kehilangan nama baik, udah gone menurut gue gitu. Karena sampai hari ini ya itu sih semua opportunity ataupun orang mau invest di usaha gue ya karena ada nama baik kan, gitu. Kalau Ya, bukan itu ya dan nama kayaknya baik itu sebenarnya nggak usah susah-susah deh, nggak usah yang muluk-muluk. Misalnya teman-teman ketika bekerja gitu ya, kalau janji A ya deliver aja. hmm, Kalau over deliver, that's even better. But apa then tuh at least you over deliver apa gitu. less promise ya apa over deliver apa sih itu? Ya, something like that. Aku juga nggak terlalu paham. Tapi intinya adalah kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana, which is deliver. Atau Ya, ya. kamu janji A, kamu deliver A. Gitu. Jangan kamu kurang-kurangin. Gitu. Dan dari situ percayalah, meskipun mungkin jalannya tidak secepat yang kamu pikirkan, tapi itu sudah jadi, tambah satu poin, tambah satu poin, tambah satu poin untuk menuju impian yang kamu inginkan. Tapi dimulai dari hal yang kecil. Kita nggak usah ngomongin yang susah-susah lah. Maksudnya, oh ada tips apa sih harus bisa begini, harus tips apa bisa jadi miliarder gitu kalau kayak Hmm, hmm, kayak hmm. kayak kayak di buku tadi. Karena orang-orang fokusnya adalah di miliardernya, Ya, biasanya. ya, ya Biasanya ya. biasanya, Gue pengen biasanya. pengen jadi miliarder nih, gimana? Ya gue pun Kan ngebeli pertanyaannya buku kan, ini juga karena itu oh sebenarnya gitu dulu. ya, kayak gitu. Dulu, Karena kadang-kadang gue kalau gue, bayangin gue beli ini 9 Oktober 2015. oh lu kasih tanggal ya? Tanggal gue Mantap, mantap. Nggak, karena gini, gue inget banget, gue ngobrol sama orang di sini. Sama, kita juga lagi ngobrol, nggak jauh-jauh lah, miliarder, financial independence, dan ya itulah Hmm. teman-temannya gitu kan. Terus dia cuma bilang gini, kita mau jadi miliardernya sekarang, apa masih 10 tahun lagi ya? Oh iya, gue nggak pernah mikirin itu. Kalau masih 10 tahun lagi, kenapa stresnya sekarang? Iya, ya benar juga ya. Kalau masih 10 tahun lagi pengen jadi miliarder ya, misalnya mau retirement early-nya masih umur 50 gitu ya, sekarang masih happy dengan bekerja dan teman-temannya. Bukannya kalau kita rutin nabung di index fund juga bisa tuh jadi miliarder 10 tahun lagi. Ya kalau Iya, sekarang jadi iya. susah, jadi stres, jadi beban. Kalau masih 10 tahun lagi, atau teman-teman yang masih umur 20 mau jadi miliarder umur 40, ya ada 20 tahun lah yang ketika kita bekerja even hanya sebagai pegawai, kita menabung dengan index fund, nyampe tuh miliaran. Iya, iya, iya. Tapi kalau mau jadi miliardernya sekarang, ya
itu baru Nah, teksnya yang beda balik gitu kan. lagi, Tapi kalau masih ya kan? nanti, kenapa menjadi stres gitu? Kadang-kadang tuh asal muasalnya stres kita tuh karena ekspektasi yang tidak tidak make sense kali ya istilahnya. Gue ingin kaya, kapan? Besok atau tahun depan? Hey ho, hello. Jadi ada yang pernah bilang gini, salah satu kolega gue, bagus ya kita punya impian, bagus betul. Tapi impiannya itu juga harus sesuai dengan timeline yang tepat. Iya, Oh tepat, iya ya, tepat. benar juga. Gue mau sukses. Kapan suksesnya? Suksesmu itu apa? Makanya, oh ingat nggak, di di grup kita sebelah, Iya, iya. gue kan pernah nulis gitu. Definisi sukses setiap orang itu bisa berubah dan harus berubah seiring berjalannya waktu. Harus ya? Harus dong. Kalau misalnya saat ini gue sudah merasa sukses dan gue tidak merubah lagi, gue Oh kan iya, menjadi orang benar yang benar. malas dong. Benar benar benar. Gue dulu pengen jadi pengusaha ya, sekarang udah 2 tahun gue jadi pengusaha. Ya, lu definisi udah jadi pengusaha dong, sudah jadi 2 tahun. Udah. Iya kan? Gue nggak sadar gila gue Artinya, ternyata udah 2 tahun gue bilang. iya. Artinya perlu dan harus Gue mengganti. harus ini lagi Ya, redefine dong. Usaha iya nih dong. usaha seperti apa? Iya. Apakah gini-gini doang gitu kan? Apakah gue harus lebih menaikkan taraf kesejahteraan tim gue gitu kan? Ya, tapi balik lagi semua itu tuh harus jelas. Iya, Itu iya. mungkin kata kuncinya di obrolan kita sekarang ya. Iya, iya. Udah Jangan 30 biarkan 40 menit. definisi-definisi kita itu sangat-sangat mengambang. Kayak misalnya gue pengen sukses, gue pengen kaya, gue pengen punya usaha. Cobalah bikin sesuatu yang lebih tangible gitu. Bukan dalam artian semua harus kita mengukur sampai detail seperti penggaris, enggak. Tapi kan bisa misalnya gue ingin punya usaha dengan net profit 500 juta setiap tahun di tahun 2030. Ya. Kan itu terdengar lebih apa ya? Iya, iya, ya apa namanya? Lebih terstruktur, dan ketika lu menyampaikan hal itu ke tim lo misalnya, tim Ya. lu juga punya bayangan yang jelas gitu loh. Oh, patokannya adalah net revenue, target waktunya adalah 2030. Bukan ketika lu ngobrol sama tim lu, saya ingin perusahaan ini menjadi perusahaan yang maju. Definisi maju apa Pak ya? Iya, iya, benar-benar. Tapi Gitu. ngomong-ngomong, sebelum kita selesai nih udah 40 menit nih, udah overtime. Gue pernah, menurut gue ini sebuah hal yang percaya nggak percaya dulu ya gue pernah bikin peta hidup namanya. Jadi kotak-kotak Oke. nih, kotak 100, kotak kotak Aha, kotak kotak gitu. Jadi ya kotak kayak kayak ular tangga. aha, 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 Ya ya. ya, kayak ular tangga, kotak paling sebelah kiri sudut kiri bawah tuh kan satu kan. Nah, Iya betul. jadi di situ gue bikin kayak umur 5 tuh gue ngapain, umur 7 milestone gue tuh apa. Oke. Oh, gue lulus SD misalnya gitu kan. Terus Ya, oh ya. di ini nah, terus gue lanjutin tuh sampai umur 27 gue menikah gitu. Umur Oke. itu gue akan jadi pengusaha dan lain-lain gitu. Dan banyak yang achieve tanpa yang misterius itu adalah kok bisa? Iya. Itu Tapi doang kalau gitu. tapi kalau lu analoginya ular tangga, ingat di permainan ular tangga itu ada ular dan ada Oh tangga, iya iya. Iya iya benar benar. Iya benar, ya. hidup gue juga turun naik Iya, tapi tapi kan iya, akan nyampe situ kan, tapi akan nyampe ada ular situ. dan ada tangga gitu kan. Iya 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 Jadi benar belum tentu benar. lu Nggak dari naik kotak terus. 11 ke kotak 12, bisa jadi dari kotak 11 tiba-tiba lompat ke kotak 25. Iya, Tapi benar. ketika lu Secara umur mau naik terus, tapi heeh, secara hidup kadang kayak seakan-akan nah, turun gitu. Benar, ular itu membawa lo ke benar. bawah. Ya, Sama aja. dan tiba-tiba langsung naik lagi, ya kan? Naik lagi langsung Ini. naik lebih tinggi gitu kan. Wih, Oh, itu. gitu. Iya kayak gue kan, gue merasa udah berkeluarga kena PHK, menurut gue itu titik waduh gila nih gitu kan. Nyatanya langsung bounce back, tapi menurut gue ya sebuah mukjizat lagi gitu. Gitu. Dan tadi ternyata apa yang gue tulis di peta kehidupan kemarin nyampe di sekarang ya.
Gue lagi nyari masih ada nggak sih sebenarnya, kayaknya gue pengen revisit gitu. Anyway, Iya udahlah. mungkin nah ini terakhir aja, mungkin ketika lu nanti lihat ya itu lu, oh gue pengen mencapai ini di umur sekian, lihat aja bisa jadi beda gitu. Iya, Tapi lu iya, nyampe, iya, 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 tapi nyampe. mungkin bukan sesuai dengan desain lu gitu. Iya, udah nggak relevan lah, karena Ya, itu kan ya kayak gue dulu ya. Oh, gue pengen beli apa? Salah satu yang gue masih ingat tuh BMW. oke. Iya gitu. Kayaknya enggak deh. Gue hari ini pun kalau kalau gue udah punya capital segitu, kayaknya enggak deh. Gue lebih tetap memilih uang itu untuk keluarga, dan gue bisa menikmati itu ke mana-mana sih gitu. Iya, ya Sungguh benar-benar. bijaksana Anthony, sungguh Luar bijaksana. biasa. Oke, kita akhiri podcast kita hari ini. Well, thank you guys. Sampai ketemu di another episode. Gue Anthony Dan gue dan Ferry. teman gue Ferry dari Belanda. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.